Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak mendengar berbagai istilah baru. Salah satunya adalah work from home atau disingkat WFH. Nah, ada juga orang yang memberikan kepanjangan dari akronim WFH ini sebagai work from hell. Nah, tentu work from hell ini mempunyai makna. Ada beberapa makna dari work from hell. Yang pertama adalah ketika seseorang merasa tidak nyaman karena dia harus bekerja di luar rumah, sementara orang-orang di sekitarnya harus bekerja dari dalam rumah. Tetapi ia mencoba untuk tetap dan terus bertahan. Lalu yang kedua, ketika kita bekerja dengan orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama. Rekan-rekan kerja yang egois, yang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, kalau dalam waktu lama kita bekerja bersama dengan rekan-rekan kerja yang seperti ini, tentu kita merasa tidak nyaman. Lalu yang ketiga adalah work from hell. Jadi kata home berubah menjadi hell. Itu berarti kita bekerja dari dalam rumah, di mana suasana rumah itu tidak nyaman dan tidak mendukung kita bekerja. Saya ingin kita berfokus pada makna yang ketiga, ketika kita merasa ketidaknyamanan di dalam rumah, tetapi kita harus tetap bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak bekerja 24 jam sehari. Secara umum, manusia bekerja 8 jam. Kalau anak-anak dulu ya, studi, sekolah, melakukan ekstrakurikuler 8 jam. Kemudian waktu bersama keluarga 8 jam dan 8 jam juga waktu untuk beristirahat. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini kita harus tinggal dalam rumah, waktu bekerja, waktu bersama keluarga dan waktu istirahat itu menjadi lebih fleksibel. Tetapi walaupun waktu kita di rumah saat ini fleksibel, kita harus tetap punya prioritas. Nah, work from hell terjadi apabila kita tidak mempunyai prioritas setiap harinya. Ada orang tua yang mengeluh, wah, anak saya bermain game seharian. Orang tua mengeluh, anak saya di depan layar gawainya 24 jam. Orang tua mengeluh bahwa anak saya dulu mandiri, tetapi sekarang jadi lebih manja. Karena orang tua dekat dengan mereka. Ya, mereka mudah sekali untuk meminta bantuan, padahal mereka bisa melakukannya sendiri. Lalu ada juga orang tua yang mengeluh, aduh anak saya ini bangunnya kesiangan ya, malam jadi siang, siang jadi malam. Nah, memang ini tidak dialami oleh anak-anak saja, orang dewasa juga mengalaminya. Bapak Ibu, Kompas.com pada 21 April lalu memberitakan satu informasi bahwa ada istilah cabin fever, ya, di mana kita mulai merasa sedih, ya, merasa cemas karena kita terlalu lama tinggal di rumah. Kita isolasi di dalam rumah. Nah, gejala-gejala yang terlihat adalah kita mulai gelisah, kita mulai cemas, lalu hilang motivasi, mudah untuk marah, jam tidur terganggu, mudah untuk stres, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengganggu. Nah, kalau ini terjadi bahkan dialami oleh anggota keluarga, tentu akan membuat ketidaknyamanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa jadi juga cabin fever yang dialami membuat kita saling bertengkar, tidak suka satu dengan yang lain. Ya. Rumah tidak menjadi home lagi, tetapi hell. Nah, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pemazmur mau mengajak kita untuk menjalin kerukunan, menjalin kedamaian di antara saudara-saudara. Memang makna saudara ini bisa luas ya, tetapi persaudaraan yang utama dimulai dari dalam rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa tetap mewujudkan kerukunan, tetap mewujudkan damai di dalam rumah kita? Bagaimana sebagai orang tua kita harus
memperhatikan anak-anak kita. Nah, memang pada masa pandemi COVID-19 ini, di dalam rumah kita mempunyai tanggung jawab yang ekstra kepada anak-anak. Tidak hanya sebagai ayah atau sebagai ibu. Tanggung jawab kita yang pertama sebagai orang tua adalah sebagai guru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita tidak pergi ke sekolah lagi. Mereka sekarang belajar jarak jauh secara online. Memang tidak semua orang tua mudah untuk memahami dalam membimbing anak belajar secara online. Tetapi kita bisa mendampingi anak dan menyediakan suasana rumah yang baik untuk anak belajar. Lalu yang kedua, kita menjadi guru sekolah minggu atau pendeta bagi anak-anak kita. Karena mereka tidak lagi pergi ke gereja. Kita punya tugas untuk senantiasa memperhatikan pertumbuhan rohani mereka. Memang secara khusus mungkin kita tidak membacakan firman untuk mereka, tetapi setidaknya ketika kita mengikuti acara kerohanian secara online, kita dapat melibatkan anak kita, atau kita menanyakan, "Nak, sudah berdoa belum? Sudah saat teduh belum?" Seperti inilah kita bisa membimbing anak-anak kita di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai sahabat. Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita sangat minim intensitasnya di dalam menjalin persahabatan dengan teman-teman sebaya. Oleh karena itu, Bapak Ibulah yang menjadi teman-teman mereka di rumah mereka. Bila anak-anak mengajak untuk bermain atau anak-anak ingin mencurahkan isi hatinya kepada Bapak Ibu, mari sediakan waktu, sediakan telinga kita, sediakan diri kita untuk menjadi sahabat bagi mereka. Saya mengharapkan agar kita sebagai orang tua dapat memahami hal ini. Karena dengan memahami hal ini, setidaknya kita dipakai Tuhan untuk membawa damai bagi keluarga di rumah. Kita menciptakan satu kerukunan bagi anak-anak kita dan siapa saja yang tinggal di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemazmur memuji alangkah baiknya dan indahnya, bahwa kedamaian dan kerukunan itu seperti minyak yang harum, ya. Kalau misalnya orang Israel mau menadiskan imam, akan diberikan minyak di atas kepala, lalu menetes ke janggut dan ke leher jubahnya. Ini maksudnya bahwa minyak yang diberikan itu adalah minyak yang berlebih. Minyak yang sedikit saja diberikan sudah harum, ya, apalagi yang berlebih. Nah, sama seperti itu juga kerukunan yang kita usahakan di dalam rumah kita itu bisa menyukakan banyak orang, tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga mereka yang di luar keluarga, bahkan menyukakan Tuhan. Lalu kerukunan dalam keluarga juga diibaratkan seperti embun dari Gunung Hermon. Nah, di daerah Israel bagian utara ini sangat subur dan Gunung Hermon ada di sebelah utara. Kalau dikiaskan, embun dari Gunung Hermon akan mengalir ke gunung-gunung Sion. Itu maksudnya bahwa embun itu kemudian meleleh menjadi air, ya, kemudian mengalir ke sungai-sungai Israel dan menyuburkan tanah di sana, sehingga pohon-pohonan menghasilkan buah. Kerukunan diibaratkan seperti embun yang dari Bukit Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Itu maksudnya bahwa kerukunan dapat membawa berkat, membawa kesejahteraan bagi semua yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, indah sekali, ya, bila kita terus mengusahakan kerukunan di dalam rumah kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita bersama dengan anak-anak kita tinggal di dalam rumah. Mari kita mengusahakan kedamaian dan kerukunan senantiasa. Sebab Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kepada kita. Bukan berkat yang biasa, tetapi berkat yang abadi untuk kita. Semoga kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk senantiasa mewujudkan damai dan kerukunan di dalam rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami memohon kepada Engkau untuk memberikan kepada kami sebagai orang tua hati yang penuh hikmat di dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kami dari dalam rumah.
Engkau memberikan kepada kami juga kekuatan dan kesabaran untuk memahami anak-anak kami. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih mengerti anak-anak kami dengan baik. Ajar kami untuk senantiasa boleh menjadi teladan dan inspirasi bagi mereka. Memang kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami percaya tangan Tuhanlah yang menyempurnakan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini mereka adalah anak-anak dari orang tua. Tuhan Yesus, berikanlah kepada mereka rasa hormat kepada orang tua, memahami, mengenal orang tua sebagaimana adanya mereka. Tolong kami sebagai anak-anak untuk senantiasa melakukan tanggung jawab kami dengan baik. Dan tolonglah ya Tuhan, bila kami menyimpan kekesalan, sakit hati, ataupun luka karena hubungan orang tua dan anak, Engkaulah Allah yang memulihkan kami, supaya kami dapat terus menjalin kedamaian dan juga kerukunan, dan lebih lagi damai sejahtera Tuhan boleh dialami di antara kami dan juga orang tua kami senantiasa. Kami memohon ya Allah, karena Engkau adalah sumber kebijaksanaan bagi kami. Berikanlah kebijaksanaan dan juga kedamaian-Mu pada setiap keluarga saat-saat ini, supaya kami senantiasa boleh mengalami berkat dari Tuhan, berkat yang bukan biasa-biasa saja, tetapi berkat yang abadi. Kami percaya ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat bagi keluarga, kami berdoa. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut harum, dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari